Saya Yoiran, asisten artis. Di sebelumnya, aku membuat sekali untuk menjadikan Lee Deming sebagai aktor terbaik. Tapi, ini saja nggak bisa nabrak sampai mati. Ming, kamu terlalu lembut ya. Mengancamku dengan kehamilan. Kamu pikir kamu siapa? Lihat dirimu sekarang, merangkak di bawah kakiku, memohon seperti anjing. Persis seperti anjing. Setelah tesis doktoral yang kamu bantu untuk Ming lolos, kematianmu bisa membantu Ming naik trending lagi. Judulnya, tunangan aktor terbaik tewas dalam kecelakaan saat jogging malam. Bintang populer menangis di acara Spring Gala. Yiren bangun, jangan tidur lagi Yiren. Lee Deming marah-marah lagi di upacara pembukaan syuting. upacara pembukaan, setahun yang lalu, aku terlahir kembali. Cepat berikan angpau ini padanya. Nanti si gila itu marah-marah lagi padamu. Tian-Tian, Ada APA? di kehidupan sebelumnya aku nggak dengan nasihatmu, jatuh cinta sama si brengsek. Di kehidupan ini, aku akan membawamu meraih kemenangan. Ngomong apa sih? Cepatlah. Suruh ngasih angpau aja lama banget. Kayaknya kamu nggak mau kerja lagi ya? Ketemu lagi ya Wu Shanshan. Aku Pemeran Utama. Berani beraninya kamu mukulin aku? Maafkan aku Shanshan, ini salahku semua. Minggu depan kita ke Paris Fashion Week. Jadwalnya sudah diatur, ada 7 brand internasional yang mau kerja sama denganmu. 7 brand, kasih tahu perusahaan. Ambil yang bayaran endorsemennya paling tinggi. Oke. Si gendut, baik-baik Shanshan. Kalau bukan untuk cari uang buat bayar perawat ayahku, siapa yang mau melayanimu? Wu Shanshan, namanya Tian Jiasen. Ada nama lengkapnya? Gak apa-apa. Kalau berani panggil dia si gendut lagi, kubah payudara palsumu meledak. Payudara Shanshan palsu? Pantas banget. Zaman sekarang masih operasi payudara. Ini kan cari perhatian cowok? Yoiran berani banget ya. Shanshan can run a variety show Fei Huang. Top tier traffic. Zhou Yiren, pantatmu aja nggak sebesar payudaraku. Kalau berani menyebarkan rumor lagi, aku laporkan untuk sana baik. Terus, laporkan saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa banyak yang sudah dioperasi? Rumah sakit Zhongzhou mencatat dengan jelas, selain dada, ada juga wajah. Kakak Shanshan, citramu adalah gadis cantik sejak lahir. Kalau ini tersebar, bisa-bisa reputasimu hancur. Ming, asistenmu ingin memberontak. Dia berani memukulku. Kendalikan tanganmu, atau aku tidak akan segan mengurusnya untukmu. Dari mana datangnya model pria ini? Urusanku dengan asistenku bukan urusanmu. Selama aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Siapa orang ini? Berani menghina Lee Deming. Sepertinya dia model pria di hotel. Aku merasa pernah bertemu model pria ini di kehidupan sebelumnya. Hari ini terima kasih telah membantuku. Pria memukul wanita, siapapun tidak akan tahan melihatnya. Bagaimanapun, terima kasih. Wah, pada orang yang membantumu, nada bicaramu dingin sekali. Wah, Karena sudah terlahir kembali, aku akan menagih hutang dari kehidupan sebelumnya. Orang yang tidak berkepentingan tidak perlu membuang waktu. Maaf, aku benci pria. aku. Aku berhutang budi padamu, pikirkan syaratnya. Aku siap melunasinya kapan saja. Sudah kupikirkan. Ming, Apa yang kau lakukan? Seorang asisten membuat bintang menunggu. Berani sekali kau. maaf, Ming. Para wartawan menunggu, ingin memotret aku dan pacar asistenku. Foto mesra. Baik, Ming. Lee Deming, sebelum kau mati, aku akan bermain denganmu sampai puas. Permainan kucing dan tikus dimulai. Semua sudah bekerja keras, tunggu sebentar. Deming akan segera tiba. Datang. Halo semuanya. Lagu baruku segera dirilis. Terima kasih atas dukungannya. Deming, kau haus? Minum air. Bodoh. Kau ingin membakar mulutku? Kau tidak apa-apa. Lee Deming, kau tidak punya tangan sendiri. Minum air perlu disuapi. Tidak apa-apa.
Aku sudah terbiasa. Yiren, kau tidak apa-apa? Maaf semuanya, aku belum keluar dari. Drama sebelumnya, maaf. Orang yang kau sakiti adalah dia. Mengapa minta maaf pada kami? Aku akan mengantarnya pulang dulu. Li Deming. Kok kamu lagi? Ayo, kali ini mau tanda tangan atau foto bareng? Mau foto jenazahmu. Kamu siapa? Berani-beraninya melawan selebriti besar. Cepat pergi. Nanti kamu dipecat kalau melawannya. Jangan gegabah. Jangan sentuh aku. Salep luka bakar. Pelayanannya cukup oke. Tian, kamu jago banget motretnya. Li Deming, ini adalah langkah pertamamu menggali kuburan sendiri. Asal kamu setuju, aku langsung unggah ke media sosial. Bintang muda terkenal menggertak asisten di lokasi syuting, sok jagoan. Unggah. Yiran, capek ya seharian kerja? Lumayan, nanti istirahat di hotel. Mau santai sedikit? Di kehidupan sebelumnya kamu juga tanya begitu. Kupikir mau pijat. Malah kamu memperkosaku. Pasti pakai cara-cara kotor. Jangan lari, jelasin dong. Yiran, kamu belum kasih tahu nomor kamarmu. Aku sekamar sama Tian. Oh, tadi aku lihat Tian keluar. Kakak Shanshan mau minum kopi. Tian beli. 8.206. Kok tiba-tiba hilang? Yo, Yiran mana? Cari cepat. Kamu menguntikku? Melindungi. Kamu selalu terjebak dalam bahaya. Dalam bahaya ada kesempatan. Ini alat penyadap yang aku siapkan. Jangan pernah lepas ini, kasih HP-nya. Tekan 1 untuk polisi, tekan 2 nomorku. Kamu punya hak memilih kapan saja. Kalau bisa manfaatkan aku, jangan berjuang sendirian. Kamu mau jadi penasihatku? Bukan, batu loncatan untuk balas dendammu. Kamu tahu dari mana? Iran, kok kamu di sini? Aku dengar ada suara kucing, jadi cek ke sini. Baik hati kamu, ayo aku antar ke kamar. Gak ajak minum-minum? Boleh. Ternyata skenernya gini. Sayang buat aku. Sudah gampang ditebak. Aku alergi anggur. Gak bisa minum wine. Zhou Yiran, aku benar-benar suka penampilanmu sekarang. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Pergi. Kamu pikir ganti sebotol anggur bisa menghentikanku?
Semua anggur yang dikirim ke kamarmu sudah aku beri obat. Yiran, karena kamu sudah mengaku mau memberi hadiah besar untuk wartawan dan fans. Live streaming selebriti selingkuh, ketahuan diranjang. Aku harus eksekusi dengan baik, kasih pelajaran untuk pasangan brengsek itu. Sahabat bekerja sama menghancurkan segalanya. Gitu aja, gitu aja, gitu aja. APA mungkin? Ini kamar kakak Deming? Perempuan di dalam, apa pacar asistennya? Ada apa? Ada apa? Joe Yuran, Ada apa? pacar resminya tidak ada di kamar. Lalu siapa perempuan di dalam? Aku beli obat penghilang rasa sakit untuk kakak Ming. Pasti salah paham. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Jangan difoto. Jangan difoto. Jangan difoto. Yo Yiran, inilah dirimu yang sebenarnya. Li Deming, satu-satunya keinginanku dalam hidup ini adalah melihatmu mati, dan mati dengan sangat mengenaskan. Obat penghilang rasa sakit sudah siap, makan dulu sebelum pergi. Aduh, pelan-pelan. Dasar sialan, jatuh begini aja nggak mati. Hukuman tembak diganti hukuman potong, lebih baik mati. Ini semua pilihannya sendiri. Ngomong-ngomong, gimana kamu bisa kabur? Yang Master, alat pendengar tidak jelas, situasi tidak normal. Young master. Suka minum ya? Tuangkan semua anggur ini ke mulutnya. Lepaskan. Kalian tahu siapa aku? Yuan Jiang. Kamu baik-baik saja? Bersihkan, kalian tahu harus bagaimana. Ya. Mimeng Yuanjiang, Jetam Pandan Barani. Pasti masa depannya cerah. Kamu kenal dia? Kenal, artis yang baru ditandatangani perusahaan 2 bulan lalu. Ah, APA? Ada APA? selesai. Apa yang selesai? Aku kira dia kartu kecil hotel. Kartu kecil Ming, kamu sudah siap? Mulai rekam. 321. Terima kasih atas perhatiannya, aku cuma terjatuh aja. Makasih udah ingat. Dok, kamu yakin dia cuma gegar otak ringan? Bukan jatuh jadi anjing gila? Memang ada tanda-tanda rabies. Joey Ran, Desar Bajingan. Kamu berani menyuap wartawan buat menjatuhkanku? Jauh-jauhin, aku nggak rabun. Hotel Mufeng, diduga bintang pria populer jatuh dari lantai atas dan terluka secara misterius. Muka masih dibungkus handuk, nggak perlu mosaik lagi. Pergi. Li Deming, akhirnya kamu bisa trending karena kemampuanmu sendiri. Perusahaan nggak perlu keluarin uang buat kamu lagi. Sayangnya kakak Shan Shan. Trendingmu keterlaluan, perusahaan masih harus turun tangan. Kamu baik-baik aja? Joey Ran, jangan lupa diri. Kamu kuma babu. Budik. Hamba sahai. Nggak gampang buat menghancurkanku. Li Deming, mending tenaga gila-gilaanmu itu dipakai buat fitness. Lihat foto bugil tadi? Kayak anjing kurus. Kak Ming. Gak apa-apa? Take lagi dong, jelek banget nih hasilnya. Lanjut. Kamu gak apa-apa? Makasih. Gak apa-apa?
Dasar figuran, Berani Beraninya macam-macam sama aku. Nggak pantas buat ngangkat sepatuku. Siapa yang waktu kamu masih tiduran, pemain kecil? Minum sampai muntah darah cuma buat dapetin peran buat kamu. Siapa yang berjuang buat kamu jadi pemeran utama pertama? Siapa yang dapetin endorsement brand buat kamu? Siapa yang donor darah waktu kamu cedera syuting? Nyelamatin nyawa anjingmu? Itu semua hasil usahaku sendiri, nggak ada hubungannya sama dia. Orang yang bohong, bakal kena azab. Pergi. Kak Ming, kamu gak apa-apa. Tian bilang kamu baru 3 bulan masuk perusahaan. Kok bisa tahu semua kejadian masa laluku? Internet punya ingatan. Semua gosip artis di perusahaan kamu tahu ya? Aku nggak sebosen itu. Kamu suka aku ya? Yo Yiran. Kapan kamu mau tidur denganku lagi? Tuan Lee, korban yang kamu lukai adalah mahasiswa miskin yang tidak bisa bayar biaya operasi. Bagaimana? Bisakah kamu yang bayar? Laju pula. Dia sendiri tidak hati-hati jalan, kenapa aku yang harus bayar? Biaya pengobatanku ditanggung perusahaan? Ini kan kecelakaan kerja. Lompat dari gedung karena selingkuh, masih disebut kecelakaan kerja? Li Deming, barang yang kamu hancurkan di rumah sakit, dan biaya operasi mahasiswa itu, akan aku potong semua dari gajimu. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur di sini. Dia berhak. Kakak Jin, Dia benar, karena ulahmu, perusahaan jadi malu. Dan kamu, foto mesummu tersebar di internet. Kalian bisa pilih, biaya operasi 30.000 atau biaya PR 30 juta. Mau bayar yang mana? Zhou Yiran. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang di sisa hidupmu. Tidak bisa mengendalikan nafsu, maka tidak akan ada sisa hidup. Ini kaki dalam grup kemudian. Kamu harus perhatikan bagian ini, Yo Yiran. Ada perlu apa denganku? kalung berlian Kak Shanshan dicuri. Benar, semua orang sudah diperiksa, tinggal kamu yang belum. Kalau kalung berlian tidak ketemu hari ini, syuting tidak akan dimulai. Kalau kehilangan barang, laporkan saja ke polisi. Kamu kebanyakan nonton drama istana. Sini dianggap departemen hukuman. Jangan banyak bicara. Kru, periksa. Siapa yang berani? Dasar gendut, badanmu yang besar ini mau jadi tameng untuk si bajingan? Kamu lupa siapa yang punya kamu. Lucu sekali. Aku sarankan, lebih baik kamu buka tasmu dengan patuh dan diperiksa. Kalau tidak, kerugian karena menunda syuting sehari, sanggup kamu ganti? Yoiran, buka tasmu, lihat. Bersihkan namamu, jangan tunda syuting. Kak, siapa yang bodoh? Kalau dia benar-benar mengambilnya. Sudah pasti dipindakan. Tanpa bukti menuduh sembarangan, hari ini siapa yang berani sentuh tasku? Aku pasti akan membuatnya menyesal. Aku berani. Kalung berlianku adalah custom made dari brand mewah nomor 1 di dunia. Harganya 30 juta. Jumlah besar, hukumannya minimal 10 tahun. 10 tahun. Periksa. Samuel sudah lihat kan? Aku tidak memfitnah, tertangkap basah. Harus live. Popularitas live ini pasti milikku. Blur wajahnya untuk meningkatkan rasa penasaran penonton. Dan tingkat klik. Bintang besar, memang hanya kamu yang bisa. Yoiran, kalau suka kalung berlian, bilang saja, aku yang belikan. Kenapa harus mencuri? Satpam, masih jam apa? Bawa dia ke kantor polisi. Minggir, minggir, minggir. Kalungnya di sini. Petugas kebersihan hotel mengatakan, saat membersihkan kamar, menemukan kalung yang tertinggal oleh tamu dan menyerahkannya ke resepsionis. Yang dia pegang pasti palsu, kalung itu aku sendiri yang masukkan. Ke tas Yoiran, tidak mungkin salah. Yang dia pegang itu palsu. Kalung berlian yang dicuri Yoiran adalah milikku,
Kalian berdua adalah komplotan pencuri. Menganggap diri sebagai Zhen Huan dan Pangeran Kuo? Yo Yiran, selama aku ada. Di hidup ini kamu akan dapatkan naskah terbaik. Wu Shanshan, di antara dua kalung ini, pasti ada satu yang milikmu, benar kan? Sudah di ujung tanduk, masih mau cari masalah apa lagi? Aku akan ambil yang dia pegang ini, kalung palsu yang kamu sebut, dan menghancurkannya. Lalu bawa kalung asli yang kamu klaim untuk menyerahkan diri. Boleh? Baik-baik, Hankerken. lakukan saja. Benar-benar dihancurkan. Wah, 30 juta, hilang. Biar aku lihat, apa yang tertulis di sini. WSS. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya. Kalung yang Dai Yang Zhou Yiran. Juga ada namaku. Nona Wu tidak membaca naskah hari ini dengan teliti ya? Karakter yang kamu perankan hari ini harus memakai kalung. Kalung yang dipegang Yo Yiran adalah kalung properti syuting. Zhou Yiran, wanita gila kamu ini. Kalung ini bernilai 30 juta. Nyawamu dijual pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Li Deming, kalung ini kamu yang berikan. Harganya 1000 yuan, setara dengan Hermesnya kristal imitasi. Lain kali kalau memberi wanita barang KW, hapus catatan belanjanya. KW-nya cukup bagus, share linknya di grup kerja. Tim properti butuh. Satpam, bawa dia ke kantor polisi, tuduhannya pencemaran nama baik. Aku tidak. Tunggu. Siapa yang menyuruhmu? Bukan aku. Baik, kalau kamu tidak mau bicara, berarti kamu yang menanggung semua kesalahan sendiri. Orang yang lain bebas berkeliaran. Lau Yuan, anak perempuanmu masih ingin ikut ujian CPNS. Kalau kamu punya catatan kriminal, anakmu akan sulit ikut ujian CPNS. Aduh, bawa dia pergi. Tim produksi tidak bisa menerima sampah seperti ini. Kak Shanshan, semuanya sudah selesai. Kak Shanshan, tolong aku. Aku tidak boleh punya catatan kriminal. Anak perempuanku masih harus ikut ujian CPNS. Tidak berguna. Benar, aku? Dasar perempuan licik, wajahmu seperti rubah. Aku akan menghancurkannya. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu menyiram apa tadi? Pembersih makeup. Kamu membuatku dipermalukan di depan umum. Aku akan membuatmu menunjukkan wajah aslimu. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Setelah menghapus makeup, wajahmu seperti hantu. Dasar gendut, apa yang kamu katakan? Aku tidak mau jadi asisten yang tidak berguna ini lagi. Berani mengganggu sahabatku? Aku akan menghancurkan hidungmu. Jangan. Aku tidak bisa menghapus makeup. Kalau berani macam-macam lagi, yang akan kusiram ke wajahmu adalah asam sulfat. Bagus, pantas saja. Siapa suruh dia tadi seperti itu? Memang. Akibat ulahnya sendiri. Sekarang tahu menutupi, tadi kenapa tidak? Maaf, kamu ikut kena siram karena aku. Antara kita, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Kalau begitu, aku juga berutang permintaan maaf padamu. Kalau begitu, ceritakan, apa yang sudah kamu lakukan sampai merasa bersalah padaku? Awalnya, aku mengira kamu adalah model pria. Itu pujian, kenapa harus minta maaf? Kamu ini cukup menarik. Apakah kamu puas dengan pelayananku? Kamu bilang, pelayanan apa? Oh, maksudmu itu. Saluran, ya? Frekuensi. Itu, Tian-Tian sedang mencari aku. Nona Yo, malam ini aku gratis, beri aku rating bagus saja. Kok Ming belum datang juga? Tanpa Kaisar.
Tidak bisa plastik. Setiap hari kelewatan berarti kerugian jutaan. Perusahaan tidak sanggup menanggung kerugian ini. Di zaman kuno, jika kaisar tidak mendapat dukungan rakyat, Jangan. Aku tidak berani menyinggung Ming. Tunggu sebentar lagi. Bersabarlah. sabarlah, sabar sebentar kista ovarium, mundur selangkah payudara membengkak. Li Deming, adegan hari ini adalah penobatan kaisar baru, dan kamu hanyalah seorang pangeran yang dipecat. Malam ini istana menyambut tuan baru, masa lalu istana timur, pangeran yang dipecat. Hidup yang mulia selamanya. Gawat, aktor utama kalian merusak hotel lagi. Yo Iran, kamu siapa sih? Berani ganti aktor utamaku? Li Deming, karaktermu mati di episode 4, syutingmu sudah selesai. Biaya kerusakan hotel ini akan kuhitung semuanya. Aku kirim ke perusahaanmu, lokasi syuting bukan rumahmu. Kalau masih bertingkah, aku akan undangmu makan di penjara. Yo Iran, kamu sudah dapat pacar baru ya? Cepat sekali lupa siapa bosnya. Kalian berani ganti aktor utamaku? Aku akan bocorkan semua aib lokasi syuting. Silakan, kamu sendiri adalah aib terbesar kami. Bersikap seperti bayi, semaunya sendiri. Kalau masih berani macam-macam, aku buat namamu hilang dari industri ini. Bagus. Sangat bagus. Kalian berani gantikan aku? Aku buat film kalian tidak bisa tayang. Aku hancurkan kamu. Li Deming, kamu lupa minum obat lagi ya? Untuk sebelum sesudah menopause, yin defisiensi api berlebihan. Berani main-main denganku? Kakak Ming, jangan rugi besar karena hal kecil. Minggu depan malam bintang, saat itu, aku punya cara membuat Yoyiran di blacklist total dari hiburan Tiongkok. Bagus, dendam kesatria 10 tahun tidak terlambat. Film berikutnya aku masih jadi aktor utama kan? Pasti, levelmu segini. Naskah sampah macam apa ini? Karakter sampah macam apa ini? Aku tidak mau main. Kak Ming, investor sudah tekankan. Naskah tidak boleh satu harapan. Aku aktor utama, aku yang menentukan. Kamu lebih besar dari investor? Tanpa aku kamu tidak bisa syuting. Aku aktor utama, selingkuh di belakang istri. Ketahuan lalu dimasukkan kandang babi. Siapa yang nulis naskah ini? Wah, Kakak Ming, hari ini baca naskah? Matahari terbit dari barat. Jogiran, naskah macam apa yang kamu ambilkan ini? Karakter sangat buruk. Di naskah, pria harus patuh moral pria. Kalau selingkuh dimasukkan kandang babi, tidak masalah. Dari dulu hanya ada moral wanita, tidak ada moral pria. Kita pria. Dari kaisar sampai rakyat, boleh punya banyak istri. Tidak pernah ada pria dimasukkan kandang babi. Makanya dinasti King runtuh. Di masyarakat modern, yang menentukan adalah ibu klien. Aku bilang tenggelam, ya tenggelam. Kalau begitu aku mogok main. Peran kecil begini, siapa yang mau main silakan. Baiklah, aku akan bantu lihat berapa denda kontraknya. Aduh, 30 juta? Banyak juga ya? Siapa bilang aku nggak mau main? Pintar sekali. Siap, mulai. Kak, Ming, ada masalah apa lagi nih sutradara? Aku nggak enak badan, nggak bisa masuk air dingin. Bukan, adegan ini. Cuma 3 menit di bawah air, selesai. Aku sengaja cariin kolam renang buat kamu. Istilahnya ada kamar mandi, bisa mandi air panas. Tolong lompat sekali saja, yang mulia. Buka matamu lebar-lebar, aku pemeran utama pria. Adegan sengsara begini. Kenapa nggak cari stuntman buat aku? Ming, ayo profesional dikit. Lompat sekali saja. Aku akan bantu, pasti sekali take langsung beres. Dari mana datangnya figuran kampungan ini? Kamu pikir kamu siapa? Ayo, kalau mau lompat silakan. Lompat, lompat, lompat. Banyak orang di lokasi syuting ini pada mati ya. Lihat saja pria dewasa menindas cewek kecil. Yo Yiran. Besok malam, jangan ikut acara malam bintang. Kenapa? Dia pasti takut aku diejek, difitnah media. Asisten yang dicampakkan Li Deming. Aku pasti akan datang. Sudah kuduga. Kalau begitu pakai gaun ini. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku nggak bisa terima hadiah semahal ini. Yo Yiran, aku akan buktikan padamu. Gak semua pria seperti Li Deming. SI Jondet. Yo Yiran nggak ada. Akan kuberi pelajaran. Kamu mau apa? Lepasin aku. Meng sudahlah. Kita pria sejati nggak perlu melawan cewek. Lepasin aku. Lepasin dia.
Berani-beraninya kamu membuli perempuan dewasa ini. Mereka yang mulai, aku cuma membela diri. Ming, tenang dulu. Nggak apa-apa? Aku tahu kamu nggak bisa berenang. Hari ini akan kuberi pelajaran. Tolong. Yiran. Cepat tolong dia. Cepat tolong. Sutradara, tolong Yiran. Cepat tolong dia. Gimana? Aku antar kamu ke dokter. Aku baik-baik saja. Cuma tersedak sedikit air. Figuran sialan. Aktingmu bagus ya, pahlawan basah kuyup. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Deming. Gak apa-apa. Maaf, aku menyakitimu. Gimana? Ini pertama kalinya ada pria yang mengeringkan rambutku. Aduh, Ming, jangan dihancurin. Nanti rusak, malah harus ganti rugi sendiri. Ganti ya ganti, gue kan bukan gak mampu. Cepetan mikir, ada cara apa? Gue mau balas dendam. Gue mau pasangan brengsek itu mati. Gue udah punya rencana. Kirim orang asing, kasih ke si Jalang itu, bilang, ini sponsor dari brand Siang VR, minta dia pakai di Malam Bintang. Bagus, gue tunggu aksi panggungnya. Besok di Malam Bintang. Adalah hari Kimation Joe Iran. Gue mau dia kalah telanjang bulat. Yiren, sini. Sini. Ya ampun, brand Siang VR cuma mensponsori artis papan atas. Kok bisa dipakai dia? Dengar-dengar sih Yiren itu. Sekarang orangnya investor, entah pakai cara apa. Cara-cara kotor lah, Jalang. Gak mungkin kan, artis pakai baju sama, tabu di karpet merah. Cepetan pergi. Gawat. Ini, siapa yang nyontek siapa? Katanya mereka berdua Jijerly Deming. Ngejar pria yang sama, pilih gaun yang sama. Perang di karpet merah, seru. Sebagai Ratu Variety Show, ada yang pakai gaun sama dengan Anda. Apa pendekatannya, Anda? Kamu bercanda? Gaunku adalah haute couture global Siang VR, cuma satu di dunia. Kalau ada yang sama, pasti palsu. Pakai baju sama gak masalah. Yang palsu yang malu. Nona Zhou, boltanya gaun Anda. Juga haute couture Siang VR? Maaf, aku permisi dulu. Mau kabur? Hari ini kamu tamat. Minggir, aku mau ke toilet. Wah, gak mungkin kan? Kalah cepat banget. Lawan Wu Shanshan. Dia gak akan tahan 3 episode. Mau sembunyi di toilet? Boleh. Gue nunggu di luar.
Lihat kamu bisa sembunyi berapa lama. Kekulai, kamu lompat ke dalam toilet. Bagaimana ini? Kita tidak bisa bersembunyi di sini semalaman. Aku ceroboh gaun pestaku sendiri. Harusnya aku yang memeriksanya sendiri. Tak disangka, malah jadi kesempatan emas buat dia. Kamu misteri malam ini adalah Direktur Regional Asia Pasifik dari Champs-Élysées. Kalau sampai ketahuan olehnya, karirmu di industri hiburan bakal hancur. Seserius itu? Om. Semuanya, Yoiran sudah di kamar mandi. Si Tengge Jam. Jangan-jangan dia kenapa-napa. Kita akan periksa. Mari sambut tamu misteri malam ini, Direktur Regional Asia Pasifik Champs-Élysées. Nyonya Luola. Jika ada yang mengenakan, Kontirwan Champs-Élysées Diakara ini. Apa tindakan perusahaan Anda? Artis yang cari sensasi, Champs-Élysées, akan mengejar sampai tuntas secara hukum. artis tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti ini. Ini pasti orang biasa yang tidak tahu dunia. Dia harus Minta maaf secara terbuka ke brand. Permintaan maaf? Perilaku ini sudah merusak reputasi Champs-Élysées Secret Serious. Siapa pelakunya? Segera mengaku. Ayo, cepat mengaku. Mungkin hanya perlu minta maaf. Siapa itu? Ganteng banget? Nggak kenal. Pendatang baru kali. Menurutmu yang mana bagus? Yang payudaranya besar dong. Asisten ini hebat ya, didukung oleh pria tampan. Tolong berbalik. Gaun yang dikenakan Nona Wu. Mimeng Limited Edition Global Champs-Élysées. Kuma satu di dunia. Detailnya bukan Champs-Élysées. Tema malam ini seharusnya disebut si buruk rupa meniru si cantik. Panggil tim pengacara. Joiran, si Pat minta maaf. Sujud minta ampun. Kerugian reputasi Champs-Élysées, jual ginjal pun tak bisa bayar. Tolong berbalik. Cantik banget, unik banget, sangat artistik, desainnya keren. Gimana ide dia? Ya ampun, sangat cocok dengannya. Aku juga mau. Pasti limited edition. Kamu datang buat apa? Bawa pisau cukur alis? Bawa. Lipstick. Jangan takut, aku pernah belajar melukis. Bagian depan gaun ini memang mirip dengan haute couture Champs-Élysées. Tapi desain belakangnya punya keunikan sendiri, menggunakan bahan minimalis. Menjelaskan keindahan seni. Saya umumkan, dialah malaikat lingkungan yang pantas malam ini. Baik, Wu Xianshan. Tas tanganmu dari kulit gajah, sepatumu dari kulit badak. Semua spesies terancam punah. Tema hari ini adalah lingkungan. Orang yang merusak reputasi Chanel adalah kamu. Kakak Shanshan, kamu sengaja berbeda. Untuk cari perhatian ya? Jangan rekam, jangan direkam, Kakak Shanshan. Apa pendapatmu tentang ini? Mengapa kamu tidak mengikuti tema lingkungan dalam acara ini? Untuk cari popularitas ya? Kakak Shanshan, kenapa kamu menghindari pertanyaan wawancara? Nyonya Wu Shanshan. Mengingat penampilanmu yang tidak pantas di acara penting. Merusak reputasi Chanel, merek memutuskan mengakhiri kerjasama denganmu. Karena kontrak belum berakhir. Kamu harus membayar denda 12 juta. Yoiran, pria dan gaun. Berani-beraninya merebut dariku. Wu Xianshan,
Baju ini kau yang berikan padaku. Pria yang kau buang lalu kuambil kembali. Kau cukup ramah lingkungannya. Demi cari perhatian, segala cara dilakukan. Karma. Lihat dia, orang yang tidak peduli hewan. Tidak akan sukses dalam apapun, memalukan. Dasar jalang, kau berani memukul? Berani memukul di depan umum, tidak tahu malu. Sudah kubilang, pertunjukan bagus tak kenal waktu, keterlaluan. Dia malam ini hila jalan. Wu Shanshan, tas tanganmu dari kulit gajah. Dan sepatumu dari kulit badak, semuanya palsu. Saat aku masih asisten. Aku yang belikan online untuk Li Deming. Ternyata palsu, ya iyalah. Lihat ya, dia yang pakai barang palsu. Jangan takut, aku di sini. Di masa depan, aku akan balas dendam, hanya jalan bahagia. Hari ini, terima kasih ya. Pulang dan istirahatlah. Ya, Stop. Kenapa semua adegan bagus untuk dia? Cut, cut, cut. Kak Ming, kalau bukan karena ucapanmu, adegan ini sudah selesai. Aku tanya, siapa pemeran utama? Ini film 2 pemeran utama, sesuai naskah. Ya ubah saja, naskah mati, kau juga mati? Baik, katakan, mau diubah bagaimana? Ini adalah drama periode pertamaku, aku harus menunjukkan. Keanggunanku yang luar biasa. Kamu tidak perlu pengganti adegan telanjang, tapi butuh pengganti untuk segalanya. Apa kelebihanmu? Apa kelebihanmu? Tentu ada. Tambahkan adegan aku bertarung pedang dengannya. Bertarung kepandaian? Sudah jelas kamu lebih pandai. Perlu apa lagi dibandingkan? Kamu. Bagaimana? Berani tidak bertarung denganku? baik. Aku tantang. Ini kamu sendiri yang cari mati. Aku pasti akan membuatmu rap di bawah pedangku. Setiap kali melihatnya berakting gila di lokasi syuting, aku merasa tidak berdaya seperti tangan yang tidak bisa masuk ke dalam adegan. Benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Yuan Jiang, jangan bertarung dengannya. Dia pernah dilatih menggunakan 2 tangan di Italia. Bertarung pedang adalah momen kejayaannya. Baiklah, aku akan biarkan dia merasakan apa itu, tinggi jatuh lebih sakit. Tenang Iran, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku untuk memenangkan setiap pertandingan untukmu. Yuan Jiang semangat, habisi dia. Jurus pedang Tai Chi, duel barat timur. Bagaimana mungkin Li Deming menang? Bagus. Karen, Kamu kalah. Yuan Jiang hati-hati. Keren sekali. Siapa dia? Dia adalah idolaku. Cepat ambil foto. Aku mau cetak fotonya. Bakar untuk nenekku. Aku juga mau. Aku akan follow dia. Mulai sekarang aku akan menjadi fans setianya. Li Deming, kamu sudah bosan hidup ya? Yuan Jiang waktu kuliah pernah memenangkan kejuaraan nasional pedang Tai Chi. Nona, bolehkah tolong usap keringat untukku? Ayo dasar perempuan. Aku saja ingin main 2 episode bersamanya. Sungguh ingin membunuhnya untukmu. action. Kaisar, Berani. Tidak sopan di hadapan kaisar, tidak tahu aturan. Biarkan dia bicara. Hang. hamba mohon maaf, Permaisuri Rong tahu rencana hamba. Sudah dalam perjalanan ke sini.
Kaisar, tolong hamba. Tidak berguna. Aku. Dasar perempuan. Apa gunanya aku memilikimu? Sangat memuaskan. Sutradara. Bukankah ratu seharusnya Wu Shanshan? Kapan diganti dengan si gemuk jelek ini? Ini drama dinasti Tang. Postur dan wajah Wu Shanshan tidak pantas. Hanya Jazen yang seperti ini, kecantikan tubuh yang berisi, baru bisa menunjukkan kejayaan dinasti Tang. Negara makmur, rakyat sejahtera. Dia saja? Postur begini, wajah begini, memang nasibnya hanya bisa melayani orang. Cuma bisa main sebagai dayang istana. Gadis kasar, bahkan tidak pantas jadi pelayan kamar. Cepat ambil nasi kotak dan pergi, minggir. Kak Ming, tahan sebentar, adegan ratu cuma 5 episode. Sisanya cuma perebutan kekuasaan selir. Aku ingin tanya, Bagaimana dia bisa dapat peran ini? jangan-jangan kau main belakang dengannya? Selera MU benar-benar aneh, kau. Mau pukul aku? Ayo, siapa yang berani sentuh aku? Kalau aku ketakutan itu termasuk kecelakaan kerja, ayo. Si gemuk jelek. Tian Zhizhen. Wu Shanshan, sepertinya tidak ada peran untukmu di sini. Aku datang cari Tian Zhizhen. Dia cuma bisa kerja melayani orang. Kapan berani balas dendam jadi ratu? Sambil manfaatin kesempatan tampar Kak Deming. Wu Shanshan, rapikan dulu resleting bajumu, baru keluar lihat orang. Kamu, sini, Pong resletingku. Aku yang urus, aku cuma main cameo. Jangan ganggu kerja orang, jangan ganggu. Kamu tidak punya tangan sendiri? Punya dong? Tanganku? Untuk menghukum asisten. Kamu tidak apa-apa? Berani merebut peranku? Lepas kostum ini. Kau tetap harus melayaniku. Penampilan ratu, Neza Butter. APA? Dua asisten kecil, berani cari mati di sini? Dia saja. Pantas jadi aktris? Zhou Yiran, jangan kira si gemuk jelek ini main ratu 2 episode. Langsung bisa jadi artis. Tian Zhizhen lulusan Akademi Drama Pusat. Nilai akademik juara. Kalian ini apa? Berani-beraninya mengganggunya. Ini terlalu mengada-ada. Bohong besar. Aku bisa membuktikan. Lihat baik-baik, foto wisuda Akademi Drama ini. Ini adalah Tian Zhizhen. Ini tidak mungkin. Dia sama sekali bukan orang yang sama. Tian-Tian sakit setelah lulus. Dia menjadi gemuk karena minum obat hormon. Dia bekerja sebagai asisten untuk membiayai pengobatan ayahnya. Peran ratu juga diraihnya sendiri. Dari audisi yang jujur dan adil. Tetap tidak boleh, levelnya tidak setara denganku. Aku akan cari investor. HP. Cepat berikan HP. Zhou Yiran main curang. Kru film memakai orang sendiri, aku lihat investor. Apakah mereka mau turun tangan? Li Deming. Aku investor film ini. Tian Zhizhen adalah sang ratu. Kalau tidak suka, kamu bisa pergi sekarang. Di kehidupan sebelumnya, aku sampai bersujud memohon untuk mendapatkan peran utama pria bagimu. Peran ini khusus dibuat untuk anakku. Star Emperor Mengelen Torken Arbai Juta. Agar anakku langsung meroket. Aku tahu, makanya berani memohon pada Anda. Fly Emperor bisa danai separuh, biar aktor utama bawa modal. Jiang Changyuan tidak kekurangan uang. Bos Jiang, aku mohon. Berikan peran utama pria pada Li Deming. Halo. Apa katamu? Mengerti. Aku dan Yao Senye dari Fly Emperor. Bersaing seumur hidup. Tapi tidak tega melihat putrinya bersujud di hadapanku. Aku hormati ayahmu sebagai sosok penting.
Peran ini, pakai orangmu saja. Terima kasih, Bos Jiang. Tidak, Paman Jiang. NAK. Ingat, lutut perempuan itu berharga, jangan lagi. Bersujud untuk siapapun. Terutama untuk pria. Kenapa kau berikan kesempatan emas ini pada orang lain? Dia rela bersujud untuk orang yang berarti. Aku juga rela melepas sumber daya untuk orang yang berarti. Kekanak-kanakan. Terlalu lembut hati takkan bisa sukses. Kenapa kau sama sekali tidak mirip denganku? Mirip kamu? Apa kau ingin aku seperti orang-orang di luar sana? Menyembahmu? Kau hanya ingin menjadi Raja Perfilman Zhongzhou. Seumur hidup. Bersaing dengan Bos Yo dari Fei Huang. Apa kau sudah lupa? Kau masih punya istri dan anak? Aku, pada kalian. Tidak baik? Baik. Ibu pergi meninggalkan rumah dulu. Kau yang terakhir tahu, apalagi mencarinya. Ibumu dulu hanya asisten kecil. Dia hamil anakku. Aku menikahinya. Memberinya hidup mewah. Apa lagi yang dia inginkan? Cinta. Setiap wanita ingin dicintai. Pernah kau berikan? Sikapmu sekarang persis seperti ibumu. Kau pikir mengatur segalanya untukku adalah kasih sayang ayah? Aku harus bersyukur. Di mataku, kau bukanlah seorang ayah. Hanya Bos Jiang. Kembalilah. Aku lebih baik jadi figuran. Daripada para bos film memberiku makan. Karena menghormatimu. Beijing Gan. Ikat tali sepatuku. Kau cari mati? Kak Ming, Kak Ming tenang, aku suruh ikat tali sepatu itu. Adalah kehormatan. Berani meletap aku? Kak Ming, cuma figuran. Dan nanti sakit. jangan pukul lagi, Kak Ming. Kak Ming Sadala. Sutradara, penulis. Buat dia mati. Cepat mati. Jangan. Kembalikan. Kelihatannya mahal. Kau Korea? Kembalikan. Hila. Mau bertaruh untuk jam saku jelek ini? Memukalku? Kau masih hijau. Tuan muda, pulang saja. Pemeran utama film ini. Seharusnya kau ngotot jadi figuran, menderita begini. Untuk KPA? Yang kuinginkan. Aku bisa tanpa Jiang Changyuan. Aku juga bisa. 3 tahun, 5 tahun. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku pasti bisa melakukannya. Begitulah dunia hiburan, berjenjang dan suka menjilat yang di atas. Setelah kamu terkenal, yang kamu temui hanyalah orang baik. Kalau sudah terkenal, semua dianggap benar. Semangat, aku percaya padamu. Setelah ibu pergi, dialah orang pertama yang peduli padaku. Kak Ming Jangon Mara. Yukin, SI Jalong Zhou Iran ITU. Kemarin masih asisten kecil. Tiba-tiba dalam semalam jadi investor. Bagaimana dia melakukannya? Selain menjilat pria, apalagi yang bisa dia lakukan? Cari tahu siapa bos barunya, apa latar belakangnya. Si tampan itu, baju dan sepatunya semua custom made. Si Jalang Yoiran tidak mungkin bisa membiayainya. Tunggulah ajalmu. Ayah, Kenapa tiba-tiba pulang? Katakan. Apa untuk minta investasi buat si Li Deming itu? Atau peran utama pria? ayah, aku tidak akan lagi mengeluarkan uang sepeser pun untuk pria itu. Aku salah menilai orang. Akhirnya kamu sadar. Dulu ayah terlalu keras. Ibumu meninggal muda, ayah takut kamu ditipu di luar. Aku tahu, ayah. Ayah selalu menunggumu pulang, meninggalkan si brengsek itu, dan mengambil alih Fei Huang. Ayah. Tenang, aku berencana meninggalkan Li Deming itu. Aku akan melatih bintang baru, akting dan karakternya bagus. Pasti bisa menciptakan legenda box office untuk Fei Huang. Aku akan menandatanganinya. Ayah percaya pada insting investasimu. Paman Jin, terima kasih. Tanpamu selama ini,
Fei Huang sudah lama bangkrut. Ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Satu-satunya cara membalasnya adalah mengelola Fei Huang dengan baik sampai kamu siap. Dan menyerahkannya padamu. Nona Bizarre. Ayah, Ini hadiah ulang tahunmu. Bukankah kamu selalu suka merek ini? ayah, sekarang aku tidak suka barang mewah lagi. Yang paling mewah adalah ketulusan. Zhou Yiren. Jadi benar kamu disokong pria tua untuk jadi investor. Ini setelan yang kubuatkan khusus untukmu. Selamat. Mendapatkan peran utama pertama dengan kemampuanmu sendiri. Nanti kalau sudah sukses, aku yang menanggungmu. Ah, sudahlah. Perempuan harus selalu punya karir sendiri. Cari uang adalah perawatan kecantikan terbaik. Ya, Di kehidupan sebelumnya, aku merebut peran demi Li Deming. Sampai harus bersujud di kehidupan ini. Aku memberikan peran utama pria kepada Yuan Jiang. Tapi nasibnya tetap sama. Wanita itu benar. Cari uang adalah perawatan kecantikan terbaik untuk wanita. aku akan membuatmu tahu. Tidak semua pria adalah Li Deming. Tunggu sampai aku kaya, aku akan menafkahimu. Yoiran, di kehidupan ini, kamu tidak boleh lagi jadi orang yang tergila-gila cinta. Apa sih kelebihan Li Deming? Sampai kamu bersujud kepada Jiang Changyuan. Memelukan sekali. Aku kasih dua pilihan, kembali ke Inggris untuk sekolah. Atau jangan pernah masuk rumah ini lagi. Ayah, jaga diri baik-baik. Kamu. Ayah. Aku salah, ayah. Kok bisa mabuk segini? Kamu datang buat apa? Datang buat apa? Mau ikut aturan main dengan investor? Aku nggak minum, susah payah baru bisa mabuk. Aku nggak mau minum obat mabuk. Ini bukan obat mabuk, aku ingat kamu sedang haid. Ini air 5 merah, buat nambah darah. Kamu jago banget merawat orang. Pasti sering diajarin banyak kakak ya? Iya. Gak kayak orang lain, isi otaknya cuma balas dendam. Gak pernah lihat orang di sampingnya. Kalau Tuhan memberi kesempatan lagi, mau ngapain? Aku mau mencintai. Mencintai wanita yang tidak berani kucintai di kehidupan sebelumnya. Aktingmu bagus banget, kerja kerasmu terbayar. Sampai jumpa lagi lain waktu. Selamat syuting selesai, kerja kerasmu terbayar. Aduh, aku punya proyek, lain kali aku ajak kaliannya. Sebelumnya Bapak hanya main peran kecil. Tapi kali ini bisa langsung jadi pemeran utama. Gimana caranya? Terus berusaha, saat kesempatan datang, tangkap. Bisa dibilang. Tenaganya habis buat wanita. Lihat sana. Ada apa ya? Nggak tahu, yuk kita lihat. Di dunia hiburan, setiap seleb baru yang mulai dari figuran. Aktingnya pasti dilatih dari wanita. Tapi sutradara film ini kan pria, kok dia datang lagi? Bisa jadi selir ratu yang gemuk dan bodoh di dalam drama. Karena di belakang layar, dia diam-diam dikelilingi oleh kakak perempuan. Jadi nggak pilih-pilih. Kok bisa ada hal kayak gini? Ia nggak nyangka dia tipe orang kayak gitu. Iya bener banget. Pernah lihat artis yang dikelilingi kakak perempuan tapi masih kerja? Pernah dong, pengen tenar sekaligus duit, abis jadi artis.
Langsung ada kakak kedua, ketiga, keempat. Pantasan kamu ngerti banget, kayaknya Li Deming. Jalanin cara yang sama tuh. Figuran sialan. Kalau kamu ngaku dan minta maaf di depan umum, mundur dari industri hiburan, masih bisa diselamatkan. Kalau enggak, Jangan salahin aku kalau nggak ada ampun, begitu buktinya keluar. Saham perusahaan bakal anjlok karena kamu. Wanita ini kelihatannya beda. Hubungannya sama Yuan Jiang nggak biasa. Tapi pasti bukan hubungan gelap, Li Deming. Kamu asal nuduh Yuan Jiang tanpa bukti. Di depan banyak fans dan wartawan begini. Kamu harus tanggung konsekuensinya. Konsekuensi apa? Putus kontrak sama perusahaan dan keluar dari industri hiburan. Oh, Yuyan, kemarin kamu masih marah-marah sama aku. Tapi dalam hal penting masih percaya sama aku. Aku janji nggak akan mengecewakan kamu. Kukira ada gosip panas, ternyata lebay doang. Ini emang biasa, ngasih hadiah kan wajar. cuma pelukan formal aja. Kalau yang ini, Lihat tuh, bukan cuma hadiah, tapi celana dalam. Celana dalam hadiah. ini. Yuan Zhang. Masih mau cari alasan? Itu kan celana dalam cowok. Sampai celana dalam juga dibelikan, kakaknya ini. Bener-bener ngasih perhatian ekstra ya. Jago banget ngurus orang. Pasti sering dilatih sama kakaknya ya? Nanti kalau aku udah kaya, aku yang loaning kamu. Ini sebenarnya siapa yang ngelonin siapa sih? Kayaknya fansnya bakal sedih lagi nih. Baru jadi pemeran utama udah kena skandal. Emang skandal artis cowok itu cuma masalah waktu. Ada komentar soal foto ini? Biar aku yang jawab, orang ini kayaknya familiar. Bulan lalu aku wawancarain dia, pemilik Yuan Fei Wedding. Punya jutaan fans di Xiaolshu. Makasih ya. Mengatakan aku adalah kakak yang memelihara Yuan Jiang. Aku tidak hanya tahu ukuran celana dalamnya. Aku juga tahu dia sangat berambisi, menyembunyikan latar belakang keluarga. Dari figuran yang dibully di lokasi syuting, berdiri di panggung sebagai pemeran utama pria hari ini. Seterang ini, sejak dia ingat, aku selalu mengajarinya. Semua yang ingin didapatkan harus diraih dengan usaha sendiri. Anda ibunya? Bukan ibu angkat kan? Aku tebak ibu tiri, bukan. Tuan Yuan Jiang adalah anakku. Pemilik utama gaun pengantin Yuan Fei ternyata punya anak sebesar ini. Pantasan di internet, tidak bisa menemukan data pribadinya sama sekali. Cepat pesan trending, tidak mungkin. Pemilik utama gaun pengantin Yuan Fei, selalu perawan, ratu berlian. Bagaimana mungkin punya anak dewasa? Apakah aku harus melaporkan ke kamu saat melahirkan? Tidak, maksudku, ternyata kamu punya anak haram. Kakak Shanshan sudah menemukan. Pemilik utama gaun pengantin Yuan Fei adalah istri pendiri Star Emperor Entertainment, Zhang Chengyuan. Jiang Changyuan, tidak mungkin. Ketua Dewan di balik layar Star Emperor, Bapak perfilman Song Shou. Katanya istrinya dulu kabur dari rumah. Tidak tahu kemana perginya. Artinya dia adalah pangeran Star Emperor. Tidak mungkin, ketua Star Emperor marga Jiang, dia marga Yuan. Dia ikut marga ibunya. Peran ini dibuat khusus untuk anakku. Star Emperor Mengelen Torken Arbai Juta, Demi. Membuat anakku langsung meroket saat debut. Di kehidupan sebelumnya, kamu memberikan peran utama. Ke Li Deming, demi aku. Nak, kamu minta ibu membuatkan air 5 merah. Aku bawa untukmu, katanya untuk menambah darah seorang gadis. Jadatang Haryani? Ibu, bisa tidak lebih rendah hati? Yo Yiran. Ada apa? Ibu, dia Yo Yiran, adalah kekasih hatiku. Meski aku tidak mengenalmu, tapi aku percaya. Pilihan anakku tidak akan salah. Nyonya Zhang, Joey Ranja hanya sireng, asisten kecil yang melayani orang. Begitu. Sama sekali tidak pantas untuk pangeran bintang.
Kebetulan, saat aku masuk ke bintang, aku juga hanya seorang asisten. Yiran memulai dari asisten. Sekarang dia adalah manajer dan juga investor. Nyonya Yuan, sudah lama mendengar nama besar Anda. Para bintang wanita di industri hiburan dalam negeri merasa terhormat. Bisa memakai gaun pengantin yang Anda desain sendiri. Bagaimana denganmu? Aku? Nyonya Jiang, jangan panggil aku Nyonya Jiang. Panggil aku Nyonya Yuan. Jika wanita ini naik karena laki-laki, dan laki-laki ini bukan anakmu, apakah dia masih pantas memakai gaun pengantin yang Anda desain untuk menikah masuk keluarga Jiang di bintang? Naik karena laki-laki? Benar atau tidak? Dulu dia memang seorang asisten kecil. Lalu dia dicampakkan oleh Li Deming. Tanpa bantuan suami, dia bisa menjadi legenda. Sekarang jadi simpenan semudah ITU? Bu Shanshan, ini adalah pesta penutupan syuting. Jangan bertindak semaumu. Security, usir dia. Tunggu. Apa yang dia katakan berkaitan dengan reputasimu? Biarkan dia menjelaskan. Saudara Ming memiliki suara terbanyak dalam hal ini. Lagi pula dia adalah korbannya. Aktor utama film ini seharusnya aku. Joyren memohon pada pria tua yang menampungnya untuk merebut peran utama ini dariku dan memberikannya padanya. Pakai uang pria tua untuk mempopulerkan pria muda. Pengkhianat. Marah karena malu ya? Lihat tas itu. Dibeli oleh pria tua yang menampungnya. Yo Yiran, jangan bilang pada semua orang. Pria tua lumpuh itu adalah kakekmu. Siapa pria tua ini? Kok bisa seperti ini? Apa yang ada di pikiranmu? Bu, Yiran bukan orang seperti itu. Ini pasti. Dia bisa bicara, biarkan dia menjelaskan sendiri. Yuan Jiang. Jika apa yang mereka katakan benar, apakah aku masih orang yang kau cintai? Tentu saja. Kenapa? Karena aku mencintaimu. Setiap pilihan yang kau buat pasti ada alasannya. Jika aku tidak bisa menerima sisi gelapmu, bagaimana aku bisa menanggung semua kebaikanmu? Kalian berdua pengecut, hanya bisa melakukan hal-hal licik. Iran, pasti bukan orang seperti yang kalian katakan. Setiap sen di sakunya adalah hasil jerih payah yang bersih. Si gendut, bukankah kau sahabat karibnya? Kalau begitu, beritahu semua orang apa hubungannya dengan pria lumpuh ini. Apa hubungan mereka? Kalian berdua hanya melakukan pekerjaan melayani orang. Sekarang dia membawa tas branded, menjadi investor. Sedangkan kau bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa naik pangkat. Meski aku tidak tahu, dia pasti tidak mengandalkan pria. Tian, maaf. Kali ini, aku memang naik pangkat karena pria. Dengar itu. Apa-apaan alur ceritanya ini? Fei Huang memang ahli dalam urusan traffic, tidak bisa disangkal. Kau cukup jujur. Yo Yiran, akhirnya kau mengaku juga. Kau memanfaatkan pria tua di belakangmu, membuat si gendut ini merebut peran utama dariku. Aku akan melaporkanmu, yang seharusnya keluar dari perusahaan adalah kau. Siapa orang ini? Gaya sekali. Jin ya, Dia adalah kepala internal Fei Huang Pictures, Jin Shengxian, menguasai separuh dunia hiburan. Konon, siapapun yang dipilih Jin Ye akan langsung terkenal. dijuluki jari emas di industri hiburan. Kudengar ada yang membuat keributan. Jin Yi, Zhou Ran ini, asisten kecil yang naik pangkat karena pria tua. Dia merebut peran utamaku dan ingin memutus kontrakku dengan perusahaan. Memaksaku keluar dari industri hiburan. Benarkah ini? Ya, Kalau begitu, lakukan sesuai keinginannya. Jin Yi, apakah Anda keliru? Aku adalah bintang utama Fei Huang. Salah sendiri. Paman Jin, sepertinya identitasku tidak bisa disembunyikan lagi. Aku bisa mengabaikan pandangan orang-orang ini. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang yang kusayangi dipermalukan. Putar video aslinya untuk membersihkan nama Nona besar. Nona besar. Ini hadiah ulang tahunmu. Bukankah kau selalu menyukai merek ini? Ayah, aku sudah tidak suka barang mewah lagi. Yang paling mewah adalah ketulusan. Kalian berdua lahir sambil berpegangan tangan ya? Kemampuan menyembunyikan ayah sama-sama hebat. Ibu, kau kenal orang ini? Music Bebutan Zhang Changyuan. Pendarai Fei Huang Pictures, Zhou Weiyi.
Tidak mungkin. Kau Putri Fei Huang? Bagaimana mungkin terus menjadi asistenku? Awalnya aku ingin mulai dari bawah, mengandalkan kemampuanku sendiri. Untuk meneruskan bisnis ayahku, Li Deming. Kalau kamu mau mengubah naskahku, aku akan mempersingkat karirmu. Nona Wu Shan Shan. Kamu telah mencemarkan nama baik Nona besar dan merusak citra perusahaan. Fei Huang hari ini secara resmi memutuskan kontrak denganmu dan memblokirmu di industri hiburan. Sedangkan Tuan Li Deming Akan dibekukan tanpa batas waktu. Kenapa hukuman untuk Li Deming begitu ringan? Jangan, Jinye. Kamu tidak boleh memblokirku, Jinye. Jinye. Jinye, kamu tidak boleh memblokirku, Jinye. Bawa dia pergi. Jinye, jangan bayarkan dia mangkul lagi. Hari ini sangat ramai, tapi pertunjukan yang sebenarnya masih akan datang. Pertunjukan apa? Yaitu pernikahan kalian berdua. Aku sekarang sangat ingin melihat dua orang tua itu yang sudah bersaing setengah hidup, tapi akhirnya harus muncul bersama. Yoiran, dasar perempuan jahat. Menyembunyikan identitas dan bersamaku hanya karena menginginkan tubuhku. Tidak memberitahuku bahwa kamu adalah Putri Fei Huang. Kenapa? Takut aku menikahimu dan menjadi menantu masuk? Jangan saling menyalahkan. Kamu malah menuduhku, kamu yang tidak mau menjadi pangeran mahkota. Malah mau jadi figuran di Fei Huang. Menurutku, kamu pasti mata-mata dari Xing Huang. Ngomong-ngomong, menurutmu, kenapa Paman Jin melindungi Li Deming? Aku sudah lama curiga. Artis seperti Li Deming yang tidak pantas bisa berkuasa di Fei Huang pasti ada latar belakang yang lebih dalam. Yoiran, kamu telah menghancurkan karirku. Aku akan menghancurkan segalanya milikmu. Bawa dia pergi. Kamu sudah sadar. Ini tempat apa? Aku tidak tahu, mereka memaksaku siaran porno. Aku tidak mau. Lalu mereka menggirangku di sini. Kamu berapa umur? 17. Kenapa tidak sekolah? Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan. Aku harus cari uang untuk hidup. Aku akan melepaskanmu. Jika ada kesempatan, kamu pergi dulu. Aku akan membantumu dulu. Tidak, aku sudah tidak punya kesempatan. Jika ada kesempatan, kamu yang lari dulu. Yoiran, melawanku hanya akan membuatmu mati. Tidak akan lama lagi. Aku akan semakin terkenal dan populer. Paman Jin melihatku tumbuh besar, berani-beraninya kau menyentuhku. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. sepertinya trik tangan emas Jin Ye di dunia hiburan. Kau dan kakek yang lumpuh belum pernah merasakannya. Minumkan ini padanya, setelah aku puas bermain, kirim ke ruang siaran langsung. Para bos besar sedang menunggu online. Ya, Jangan mendekat, pergi. Lepaskan aku. perempuan jalang. Jangan melawan, beruang 500 pon pun bisa dijatuhkan dengan obat ini. Jangan kotorkan tanganmu. Tunggu, bawa dia juga. Gelang ini, di kehidupan sebelumnya aku yang membuatnya sendiri. Ini gelang yang aku buat sendiri. Gantungannya didapat dari kuil luahan untuk menarik rezeki dan keselamatan.
Ada yang mau menukar denganku? Aku yang akan menukar. Jika Tuhan memberimu kesempatan lagi, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin mencintai wanita yang di kehidupan sebelumnya tidak berani mencintai sepenuhnya. Di kehidupan ini, aku belum pernah ke kuil Luohan. Yuan Jiang, apakah kamu? Ya, aku juga terlahir kembali. Kakak Ming akhirnya menyingkirkan. Perempuan Jalang Joiran ITU. Kak Ming, bukankah itu motor Yuan Jiang? Kita diikuti, habisi dia. Jin Ye, ada yang ingin bertemu denganmu. Suruh masak bake. Memberi salam pada Jinyi. Jinye, selama ini aku buta. Tidak sengaja menyinggung Nona Yo, mohon Jinye memberi aku jalan hidup. Kali ini kau menyinggung putri sulung keluarga Yao. Dia adalah penerus masa depan Fei Huang, bahkan aku harus memberinya ruang. Jinye, aku selalu mengikuti perintahmu, para bos besar itu. Minum bersama, tidur bersama. Kau tidak bisa begitu kejam padaku. Aku juga membantumu melatih gadis-gadis kecil itu. Jenggan. Jenggan Jinya. Kau yang pertama berani mengancamku. Aku tidak berani lagi, aku salah. Buat dia menghilang. Wu Shanshan, untuk apa dia datang? Ruang rahasia nomor 9. Paman Jin, datang tanpa pemberitahuan, maaf mengganggu pertemuan Paman Jin. Nona besar adalah tamu langka, yang lainnya hanya formalitas saja. Paman Jin, tahun-tahun ini, perusahaan menghabiskan jutaan untuk menghapus berita negatif Li Deming. Baru-baru ini beredar kabar, dia punya hubungan yang tidak jelas dengan banyak orang, reputasinya sangat buruk. Kenapa perusahaan belum memutus kontrak dengannya? Nona besar, Li Deming adalah artis yang pertama kali dikontrak perusahaan, wajar saja ada sedikit keistimewaan. Kamu juga tahu, sekarang adalah era live streaming. Traffic adalah segalanya, bisnis adalah traffic terbaik. Saya kira Anda akan memperlakukannya sama seperti Wu Shanshan. Nona besar, dunia hiburan ini sejujurnya uangnya berasal dari wanita. Kamu pernah lihat penggemar pria yang rela bunuh diri demi idol? Dengarkan nasihat saya. Kalau artis bermasalah, selama tidak melanggar hukum, selamatkan yang pria, bukan yang wanita. Oh, meski saya tidak terlalu mengerti, tapi Paman Jin sudah berpengalaman. Pasti ada alasannya.
Ada informasi penting, segera kembali. Paman Jin, saya ada urusan lain, tidak mengganggu lagi. Tidak usah diantar. Bagaimana? Saya sudah menemukan semua bukti kejahatan Li Deming. Cukup untuk menghancurkannya. Ini kapan? Setahun yang lalu. Wanita-wanita di sini, selain Wu Shanshan, saya tidak kenal satupun. Mereka semua ditipu oleh Li Deming dengan dalih kontrak anggota girl group Fei Huang. Dikumpulkan di satu tempat untuk pelatihan. Lalu Bagaimana? menemani bos, melakukan siaran porno, selama 3 tahun. Baru berhak menjadi artis Fei Huang, main film atau acara varietas. Wu Shanshan juga begitu. Tidak ada yang menolak? Sebelum masuk industri, mereka sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan. Selama pelatihan girl group, harus patuh tanpa syarat pada aturan perusahaan, atau membayar denda ratusan juta. Ini sudah melanggar hukum. Selain itu, selama ini, mereka dalam keadaan tidak rela. Dipaksa oleh Li Deming. Minum ini, setelah aku puas, akan dikirim ke ruang siaran. Para bos sudah menunggu online. Jangan dekati, pergi. Omong-omong, kamu tahu kamar rahasia nomor 9? Tidak tahu. Selidiki, kita harus menyelidiki sampai tuntas. Li Deming sudah melakukan banyak kejahatan, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia pasti punya orang dalam. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya kita tidak sampai ke tahap ini. Tidak sampai ke tahap ini. Di kehidupan ini, kita masih punya kesempatan. Kita akan balas dendam di dunia ini. Kakak Yuran. Sailun, kenapa kamu di sini? Aku mau ikut audisi girl group. Perusahaan mana? Fei Huang Entertainment. Fei Huang. Tapi kamu kan baru 17 tahun? Belum cukup umur untuk girl group. Aku ikut audisi untuk remaja putri, hanya untuk yang berusia di atas 15 tahun. Dan di bawah 18 tahun baru bisa daftar. Di mana audisinya? Di lantai 2, aku ajak kalian lihat. Ayo. Gugup banget. Aku juga. Aku lihat punyamu, sini aku lihat. Wah, kamu baik banget. Jangan buat mereka curiga. Ya, Ayo. Boss Show Datang. Bawa juga Pangeran Bintang. aku tidak suka panggilan itu. Panggil saja aku aktor terbaru. Aduh, Tian-Tian, denganmu di sini aku tenang. apa yang bikin tidak tenang? Perusahaan sudah menghukum Bu Shanshan. Jin yang minta kualitas artis ditingkatkan. Standar kontrak jadi lebih tinggi. Sayangnya, hanya untuk artis perempuan. Ngomong-ngomong, Sailun kemari. Tian-Tian, gadis ini. Namanya Li Sailun, baik, jujur, dan berani. Tidak punya orang tua. Tolong guru Tian-Tian yang bijaksana. Bantu perhatikan dia. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Gadis kecil, tunjukkan bakatmu. Sini aku bantu lepas. Nanti kalau ada kesempatan, kamu pergi dulu. Aku bantu kamu dulu. Tidak. Aku sudah tidak punya kesempatan. Kalau ada kesempatan, kamu kabur dulu. Iran, maafkan aku tidak memberitahumu. Li Deming punya orang dalam lain. Itu rahasia yang lebih gelap dan jahat di kehidupan ini. Aku tidak akan biarkan kamu dalam bahaya. Yuan Jiang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Boleh tanya,
Orang di kamar ini mana? Tuan ini sudah check out. Check out. Yuan Jiang, kamu pergi kemana? Kenapa tidak memberitahuku? Dia memang pernah datang, meninggalkan sesuatu untukmu. Hanya saja kamu belum bisa membawanya sekarang. Ini dia. Ini khusus dibuat Yuan Jiang untukmu. Dia memintamu untuk menunggu setelah urusan pentingnya selesai. Dia akan kembali untuk menikahimu. Nona Zhou. Seorang pria memintaku untuk menyampaikan ini padamu. Terima kasih. Iran. Aku benar-benar sial hari ini. Li Deming malah mengajukan pembatalan kontrak dan menandatangani kontrak dengan Xinguang. Bagaimana kamu tahu? Konferensi persnya malam ini. Yuan Jiang, kamu takut membebaniku. Diam-diam mengumpulkan bukti. Malam ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Li Deming. Ayo pergi. Li Deming memang ahli manipulasi popularitas. Asal ikuti dia, pasti tidak salah. Dia membatalkan kontrak dengan Fei Huang, pindah ke Xinguang, tidak etis. APA Barcelona? Artis tidak cukup kejam, popularitas tidak stabil. Acting tidak cukup bagus, asal bisa membuat keributan. Kenapa kamu membatalkan kontrak dengan Fei Huang? Kontrak habis, berpisah dengan damai, masa lalu baik. Masa depan akan lebih baik, kamu pindah ke Xinguang. Apakah ini pengkhianatan terhadap mantan perusahaan? Mantan perusahaan seperti mantan. Berpisah melihat karakter, lihat apakah Fei Huang punya kelapangan dada. Menghadapi masa depanku yang lebih gemilang, lagi pula. Biaya kontrak Xinguang 3 kali lipat Fei Huang. Selanjutnya, perwakilan Xinguang Film, silakan masuk. Lama tidak berjumpa, Mingge. Kenapa kamu? Asal tanda tangani kontrak dengan Xinguang, akhirnya harus aku yang setujui. Lebih baik langsung memberimu jalan pintas. Yuan Jiang, cepat sekali mengambil alih bisnis keluarga. Dia ingin mewujudkan mimpinya sendiri, setelah tercapai. Kembali jadi anak orang kaya. Kukira dia hanya suka acting, tidak peduli uang. Bakat jika tidak bisa menghasilkan uang, hanya bisa disebut hobi. Jiang Ge, maaf atas kesalahanku. Harap kamu mempertimbangkan kepentingan bersama. Mingge sangat aktif di kegiatan amal. Citra publiknya baik, Xinguang bangga bisa bekerja sama denganmu. Ming, tadi kamu bilang perusahaan itu seperti mantan. Gaya bahasanya keren. Nah, sebagai kekasih baru, Xinguang. Pengin dengar juga penilaian mantan tentang kamu. Oke. Utang lama kamu sama mantan belum lunas tuh. Aku dan Fei Huang berpisah karena kontrak habis, berpisah dengan baik. Saling tidak berutang. Tapi kamu pakai nama Fei Huang buat rekrut member girl band. Kelakuan buruk ini, apa kekasih barumu mau terima? Kamu fitnah. Aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Silakan lihat. Waktu itu ulang tahun Wu Shanshan. Aku bantu dia adakan pesta ulang tahun, kirim mobil jemput mereka. Ada masalah APA? Oh ya, tapi di arsip perusahaan. Ulang tahun Wu Shanshan. Beda hampir setengah tahun sama tanggal video direkam. Kamu, Dasar otak Yudang. Artis aja ada yang palsuin ijazah. apalagi umur. Kamu benar-benar nggak kapok sebelum celaka. Jiang,
jangan dengar dia ngomong sembarangan. Kamu gak tahu. Dia dulu asistenku, cuma karena aku putusin dia. Dia dendam. Ini jelas-jelas balas dendam. Boss Yuan. Boss Yuan. Kamu belum tanda tangan. Soal citra publikmu, selesai diselidiki dulu baru tanda tangan. Gak terlambat kok. Fei Huang dan Xing Huang Seng Mari. Aku tanda tangan dengan Xing Huang. Bikin kalian malu, dia langsung fitnah aku. Ini gimana sih? Nona Yo, artis Fei Huang pindah ke Xing Huang. Apa kamu ngerasa malu? Yang bikin Fei Huang malu sebenarnya adalah nggak segera menyelidiki bukti kejahatan Li Deming. Sampai dia manfaatkan status artisnya, lecehkan puluhan perempuan. Kamu ada buktinya? Kalau emang ada, kenapa di internet nggak ada yang bikin thread? Nuda dia. Aku yang nuduh dia. Kami semua bersedia bersaksi di pengadilan. Li Deming pakai nama rekrutmen girlfriend Fei Huang. Buat batasi kebebasan kami. Hoxha kami tanda tangani denda ganti rugi hila jalan. Teras jasa barkan penny ke kalaman di antara kami. Hari ini yang datang cuma 8 perempuan. Masih ada 51 yang nggak bisa datang. Ini pernyataan tertulis mereka. Jia bohong. Jangan direkam. Jangan direkam semuanya. Kalau aku nggak salah tebak, berikutnya, kamu pasti bakal pura-pura mati. Hanya pura-pura gila. Tidak apa-apa, direktur rumah sakit jiwa ini sudah berjanji padaku. Akan membuatmu menikmati kelakuan yang sama seperti di penjara. Di rumah sakit jiwa. Aku bintang, aku yang teratas. Tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Minggir. Yuan Jiang. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Yuan Jiang, kamu berani, kamu mengabaikanku. Halo, Kakak, tolong aku. Sailun, kamu di mana? Ruang rahasia nomor 9. Halo, iya. Siapa yang bertanggung jawab atas kontak Li Sailun? Pam and Jin. Kakek Jin, Li Deming. Dikirim ke rumah sakit jiwa Aning, apa yang dia katakan di pengadilan? Tidak ada yang percaya, jangan panik. Kakek Jin, ada masalah, Li Sailun. Menelepon minta tolong, menelepon siapa? Zhou Yiran. Bawa dia ke Myanmar Utara. Segera sekarang, ya. Halo kakek Jin, kami diikuti. Cepat jalan. Yiran. Aku akan membantumu menangkap dalang di balik ini semua. Agar kamu bisa tenang mengambil alih Fei Huang. Sailun, kamu baik-baik saja. Yuan Jiang, cepat bangun. Bukannya kamu bilang akan kembali untuk menikahiku. Untungnya tabrakan mobil tidak parah, pasien hanya mengalami luka lecet di kepala. Diobservasi beberapa hari bisa pulang. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Yuan Jiang, orang jahat sudah dihukum. Kamu juga cepat bangun, ya. Belum menikah denganku. Sudah buru-buru cek aku. Aku ini cuma mau balikin kontak WeChat. Sampai segitunya takut kehilanganku. Dasar anak nakal, baru bangun sudah tidak sabar. Benar-benar sangat mencintai istrinya. Dalam 6 bulan, dia punya 5 kali catatan masuk rumah sakit karena bunuh diri. Kami sudah memeriksa, untungnya. Dia tidak mengalami pelecehan seksual. Sepertinya dia selalu mengancam bunuh diri.
Ini tagihan perawatannya, kamu yang bayar ya. $300.000. Biaya perawatannya berbeda-beda setiap kali, kalau dijumlahkan segini. Tapi tenang, orang yang mengantarnya selalu pakai Kartu kreditnya sendiri untuk overdraft. Tidak. Mereka overdraft kartu kreditnya, ambil semua uangnya. Perawatan luka ringan seperti ini tidak mungkin menghabiskan uang sebanyak ini. Ini $500.000 untuk uang muka biaya pengobatan Lee Sailun. Kok kamu? Wu Shanshan, kenapa kamu tega membunuh Lee Sailun? Apa dia pernah menyakitimu? Ambil nyawanya, tukar dengan nyawaku. Siapa yang menyuruhmu? Siapa lagi? Yo Yiran, selama Jinye masih hidup, kamu jangan harap bisa mengambil alih Fei Huang. Bawa dia pergi. Kamu jangan harap bisa mengambil alih. Aku baru bayar $500.000 kemarin. Kok sekarang sudah habis? Uangnya mana? Aku coba cek dulu ya. Ketemu, uang ini diambil orang. Lee Sailun bahkan tidak punya wali. Siapa yang berhak melakukan ini? Seorang pria bernama Jin, mengaku sebagai manajernya. Sebelumnya sudah mengirim orang untuk mengambil uang di kartu BPJS dan kartu banknya, katanya untuk disimpan. Termasuk $500.000 kemarin. Jin Shengxian. Ayah. Bos Yo baru saja dijemput Jinye. Kemana? Katanya rapat, perubahan saham perusahaan. Buruk. Fei Huang bisa sampai seperti sekarang, berkat kalian semua. Sekarang identitas Nona juga sudah terbuka. Sudah saatnya menyerahkan Fei Huang padanya, aku juga harus pensiun. Nona masih muda, dunia hiburan terlalu dalam. Mungkin. Kudengar Nona akhir-akhir ini dekat dengan putra mahkota Xing Huang. Mungkin tidak berminat mengambil alih Fei Huang. Begitu menikah dengan keluarga Jiang Xing Huang, dia hanya akan menjadi batu loncatan keluarga suami. Bos Yo, pikirkan baik-baik. Rapat pemegang saham kali ini, sepertinya rapat pemakzulan ya. Mencegahku menyerahkan perusahaan. Ketangganiran. Anda salah paham, Nona. Bukan pemegang saham perusahaan. Jadi, dia tidak berhak menghadiri rapat. Aku berencana untuk memindahkan semua saham pribadi ke atas namanya. Nona tidak boleh ikut. Hari ini siapa yang berani menghalangiku? Li Deming. Ini adalah akhirnya. Nona datang tepat waktu. Paman Jin, kudengar selama kau masih hidup, aku tak akan pernah bisa mengambil alih Fei Huang. Ini adalah keputusan para pemegang saham, aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Jin Shengxian, kau menyuruh Li Deming diam-diam mengatur artis wanita untuk menemani minum, tidur, transaksi seks, dan kekuasaan. Apa yang kulakukan? Sudah kukatakan pada ayah. Ayah, kau tahu semua skandal ini. Harus dikatakan, ini bukan skandal. Tapi aturan tak tertulis industri. Baik, ternyata kalian bersekongkol, bahkan anak di bawah umur pun tak dilewatkan. Apa yang kau katakan? Ruang rahasia nomor 9, studio siaran gadis di bawah umur. Jin Shengxian, kau mengklaim di depan publik. Untuk kalian tak akan menikah seumur hidup. Sebenarnya, kau adalah pedofil yang menyimpang. Aduh, Nona, sekarang aku bisa menyerahkan Fei Huang padamu, tapi aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau adalah... aku bukan hantu tapi manusia. Apa yang kau inginkan? Sailun adalah satu-satunya saksi ruang rahasia nomor 9. Pasti ada yang ingin membungkamnya, aku ingin menangkap orang itu sendiri.
untuk membalas dendamnya. Tidak boleh, aku yang akan melakukannya, ini terlalu berbahaya. Kejahatan tak akan menang, kita bisa hidup kembali. Tak takut pada setan di dunia. Tenang, selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu. Paman Jin, di mobil menuju kota Mian. Aku dengar sopir meneleponmu. Kau ingat apa yang kau katakan? Kau mengada-ada. Aku dan Mu tak ada permusuhan. Aku tidak menerima. Telepon ini. Jin Ye, kita diikuti. Tenang saja. Aku paling ahli membuat kecelakaan. Tangon ini terlalu kejam. Gadis Kessel. Aku memang suka kamu. Suka semangat mudamu, aku hanya ingin pacaran denganmu saja. Kamu yang tidak mau, terus-terusan mencoba bunuh diri, aku. Setiap kali menyelamatkanmu dengan uang. Tidak tahu malu, kamu mengambil semua biaya rumah sakitnya. Kamu memanfaatkan kekuasaanmu untuk mengendalikan perempuan muda secara total. Eksploitasi, penghancuran, kamu adalah setan pemakan manusia. Itu cintaku. Itu kotor, pria hampir 60 tahun. Berkedok cinta, berusaha mencuri. Masa muda perempuan-perempuan ini menikmati tubuh mereka. Mereka tidak setuju, kamu main kotor terus. Membuat mereka membayar dengan nyawa, dijual ke kota Mian. Kamu hebat di industri karena tidak menganggap orang sebagai manusia. Jin Shengxian, rezekimu sudah habis. Lau Jin, kamu orang yang paling kupercaya. Tapi diam-diam. Melakukan banyak kejahatan. Dia masih anak-anak, ini selera pribadiku, siapapun. Tidak Bull Ike Camper. Kamu memaksaku ke ruang rahasia nomor 9, siaran porno. Bahkan melelang malam pertamuku dengan harga tinggi. Ini cinta? Ini kejahatan. Gadis Kessel. Aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena kamu terus mencoba bunuh diri, menghalangi kejahatanku. Apa yang kamu mau? Uang atau Fei Huang, aku bisa memberimu. Asalkan kamu mau melepaskanku. Aku sudah menyerahkan semua bukti ke polisi, neraka, dan penjara. Kamu harus masuk. Jin Shengxian. Supir yang kamu suruh buat kecelakaan sudah menyerahkan diri. Jin Shengxian. Ikut kami kembali untuk membantu penyelidikan. Lepaskan aku. Aku bisa pergi sendiri. Jalan masih panjang. Ini artis baru yang kamu tanda tangani? Dia juga putra. Jiang Changyuan dari Star Emperor Entertainment. Aku tidak bisa menyerahkan perusahaan padamu. Fei Huang adalah jerih payah seumur hidupku. Aku tidak bisa menyerahkan perusahaan dan putriku ke Jiang Changyuan. Setelah aku mengambil alih Fei Huang, aku bisa pastikan dividen semua orang 3 kali lipat dari sebelumnya. Tidak mungkin. Kamu pikir aku sudah pikun? Ditambah dengan bagian Star Emperor ini, segalanya mungkin. Paman Yo. Aku memutuskan untuk menikahi putrimu. Yo Yiran. Anak kita nanti akan memakai marga Yo. Kursi Presiden Fei Huang Pictures bisa diwariskan terus. Kalau maharku, tentu saja Xing Huang Pictures. Nicole, kau mau bikin ayahmu mati marah ya? Ayahku adalah rivalmu, kalau aku bikin dia marah. Harusnya kau senang dong. Kenapa? Omong kosong. Ayahmu adalah tokoh penting di Zhong Yo Pictures. Hanya dia yang layak jadi lawanku. Xing Huang adalah hasil jerih payah seumur hidupnya. Aku takkan merampasnya. Dengan cara-cara tidak terpuji. Lao Zhou. Lao Zhang. Rambutmu kok putih? Adu mulut seumur hidup sama kamu, bikin stres. Kayak kamu ini. Tua, sudah tidak berguna lagi. Aku sudah dengar kabar tentang Fei Huang. Aku bisa berdamai denganmu Yo Senye. Takkan kubiarkan orang menggakokan industri hiburan.
Ini salahku, seharusnya tak meninggalkanmu sendirian di Fei Huang. Sidiap jalan adalah pilihanku, takkan menjatuhkanku. Hanya akan membuatku lebih kuat. Ini. Belajarlah dengan baik setelah sampai di Inggris nanti. Uang di sini cukup untuk biaya sekolah dan hidupmu. Bahkan untuk keliling dunia. Pergilah. Terima kasih Kak Iran. Sudah, jangan nangis. Aku juga ada hadiah. Ini kubeli dengan gaji 3 bulan. Jangan terlalu heboh, jangan pamer kekayaan. Semoga perjalananmu lancar. Yiran, ayah sudah menyiapkan sopir dan pengawal khusus untukmu. Ayah, Jin Shengxian si tumor ganas sudah diberantas. Kita bisa tidur nyenyak sekarang. Kesalahan memilih orang adalah noda seumur hidupku. Ayah, tenang saja. Aku pasti bisa membangkitkan Fei Huang kembali. Ayah, istirahatlah lebih awal. Pasien ini mengidap delusi dan mania, mungkin tidak akan pernah bisa keluar seumur hidup. Ini balasan untuknya. Kenapa kalian tidak bersujud melihat kaisar? Hidup yang mulia, hidup selama-lamanya. Para menteri, bangunlah. Di sana adalah kerajaanku, di sana belum. Ya. Maafkan hamba, Yang Mulia. Ini adalah permaisuri. Permaisuri tahu rencana hamba menggunakan pesona pria. Sudah dalam perjalanan ke sini. Kenapa kamu tidak berlutut? Li Deming, kamu sudah menyakiti begitu banyak wanita. Sekarang masih memikirkan istana dengan banyak selir. Apa kamu ingin aku berperan sebagai pemeran utama pria? Aku ingin berperan sebagai kaisar. Aku akan jadi kaisar. Yang mulia. Apa kamu pura-pura gila? Kembalikan uangku. Aku butuh berobat. Kembalikan. Aku butuh berobat. Li Deming, kembalikan uangku. Li Deming, kamu harus tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Ayo, cut. Selesai. Sutradara Tian benar-benar hebat. Bekerja untuk Bos Yo. Kita memang profesional banget. Ini nggak mirip sama sekali dengan cowok ganteng itu. Baru dapat penghargaan aktor terbaik langsung pulang ke keluarga. Ayo, Terima kasih, aktor terbaik. sudah bekerja keras. Ayo, semua datang. Aktor terbaik traktir minum teh susu. Oh, Aku nggak suka panggilan itu. Depannya aku. Keluarga Bos Yo saja. Kapan rencananya nikah? Tergantung waktunya dia.
Gampang, aku bisa atasi. Tapi, kamu harus bantu aku. Ini. Aku berencana. Shooting the side consort 2 分. Pemeran utama prianya belum ditentukan. Oh, paham. Aku sudah keluar dari industri ini, jadi aku nggak mau main. Waktunya belanja sayur, aku duluan ya. Kamu harus cari uang. Cari uang untuk menghidupiku. Kamu yang cari uang saja, kamu yang menghidupiku. Sayang. Iya. Wah, pasangan favoritku jadi nyata. Akhirnya bersama. Sungguh tidak mudah. Ada orang loh. Harus bahagia ya. Istriku. Terima kasih. Aku cinta kamu.